Sementara itu pemirsa, sejumlah elemen masyarakat saat ini berunjuk rasa di depan gedung DPR Republik Indonesia, di mana massa menolak hasil pemilu 2024 yang dianggap banyak kecurangan serta harga bahan pokok yang kian melonjak. Gerakan Pelajar Solid Penjabodetabek hari ini hadir di depan Hari ini Gerakan Masyarakat 1 Maret atau GEMA 01 dan 03 serta sejumlah elemen masyarakat lain berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka menuntut sejumlah hal, diantaranya adalah menolak hasil Pilpres curang, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU maksud kami, dan menurunkan harga sembako. Aksi unjuk rasa kali ini dikawal oleh 2.590 personel gabungan yang berjaga di sekitar gedung DPR RI. Dan dengan terang-terangan anaknya diangkat. Assalamualaikum. Saudara-saudaraku, di sini teman-teman, kita menggunakan hak. Rasa ini pun sempat memanas tadi. Bahkan massa sempat nyaris baku hantam dengan petugas kepolisian. Massa kesal lantaran aksi mereka dihentikan dan diminta bergabung dengan massa lain yang mempunyai tujuan berbeda. Namun, kericuhan berhasil diatasi setelah massa dipisahkan. Massa terus mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket guna mengungkap kecurangan pemilu 2024. Massa mengancam akan terus menggelar aksi turun ke jalan hingga DPR menggulirkan hak angket pemilu. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dari depan gedung DPR Republik Indonesia, kami sudah terhubung bersama dengan rekan Putu Bagus. Putu, selamat sore. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana situasi saat ini, bagaimana tuntutan dari massa, dan apakah kerusuhan yang sempat terjadi tadi sudah selesai? Ya baik, selamat sore Fani dan juga pemirsa. Saat ini saya tengah berada di depan gedung DPR, di mana memang pada sore hari ini memang massa masih melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi mengenai aksi atau tuntutan mereka mengenai kecurangan pemilu 2024. Dan kami menjelaskan sedikit, Fani dan juga pemirsa, bahwa memang ada beberapa titik aksi unjuk rasa pada sore hari ini. Salah satunya di titik sayap kanan di tempat kami melaporkan, memang ada beberapa massa aksi yang sudah bubar begitu. Dan melihat tidak hanya di satu titik, ada beberapa titik lainnya yang kami menjelaskan bahwa di titik sebelah kiri massa masih memadati begitu. Dan memang bisa terlihat di dalam layar kaca Anda, memang di belakang saya kondisinya masih cukup lenggang karena memang seperti yang tadi saya sudah sampaikan, massa ini sudah bubar jalan. Namun di posisi atau di titik lainnya masih ada beberapa massa gabungan yang datang, salah satunya mahasiswa, di mana memang sejumlah massa aksi menyuarakan aspirasinya berdasarkan memang pantauan kami tidak hanya dari mahasiswa namun juga elemen masyarakat yang lain, salah satunya juga relawan 01 dan 03 maksud kami, pelajar hingga buruh, di mana tuntutan yang disuarakan yakni mengenai pemilu curang begitu. Dan memang di lain itu atau di samping itu juga ada hal-hal lainnya seperti yang diketahui adanya penurunan harga sembako. Mereka menuntut hal itu karena memang seperti yang diketahui belakangan ini harga beras itu melonjak tinggi. Dan ada pula hal-hal penting lainnya yakni mengenai pemakzulan yang diduga dilakukan oleh para elit politik dan juga Presiden Joko Widodo, sehingga mereka menyuarakan untuk dilaksanakannya hak angket DPR dan MPR. Seperti yang diketahui memang calon presiden dari nomor urut 3 Ganjar Pranowo sempat menyatakan atau dilaksanakannya hak angket begitu. Dan ini pun didukung oleh paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan ini pun yang didukung atau disuarakan dari aksi relawan gabungan 01 dan 03 untuk mendamaikan atau menyuarakan aksi-aksi untuk tidak ada kecurangan di pemilu 2024. Dan sementara itu mereka juga menyuarakan aksi yang sama dari relawan 01 dan 03 karena memang keduanya memiliki kepentingan bersama. Selain dari hak angket, mereka juga ada statement lainnya seperti selain hak angket ada juga kecurangan pemilu seperti penggelombongan data di Sirekap yang seperti yang kita ketahui dari data C1 dan Sirekap yang diunggah di data KPU berbeda begitu. Maka dari itu mereka menuntut keadilan yang seadil-adilnya agar pemilu 2024 berjalan secara damai dan
mereka menuntut hak angket karena memang hak angket ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui begitu apakah memang ada indikasi kecurangan di dalam Pesta Demokrasi 2024, sehingga mereka menyuarakan hal ini agar bisa dituntut atau diusut tuntas, maksud kami secara langsung oleh DPR, melihat memang kondisinya sampai saat ini masih belum ada kepastian langsung. Mereka terus akan menyuarakan hak mereka begitu hingga DPR dan MPR ini mendengar dari apa yang mereka inginkan. Dan sampai saat ini memang kondisi masih cukup kondisif begitu. Memang tadi ada pertanyaan dari Fani bahwa memang apakah memang ada kerusuhan, tapi namun dari pantauan kami kondisi masih cukup baik. Memang tadi sore ada kondisi yang cukup memanas namun bisa bubar secara tertib, dan kami terus memantau perkembangan informasi di titik sebelah kiri atau di belakang saya di tempat saya melaporkan. Kami harap kondisi tetap masih kondusif dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian Fani, kami kembalikan ke Anda. Harapan kami juga begitu, Putu. Terima kasih sebelumnya atas laporannya atau informasinya. Jaga kesehatan, jaga keamanan selalu. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana aksi unjuk rasa tolak pemilu curang juga digelar di depan Museum Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta. Massa yang berasal dari elemen atau berbagai elemen ini menandatangani petisi mendukung hak angket lantaran banyaknya dugaan kecurangan pemilu. Massa juga menyoroti politisasi bansos hingga penyalahgunaan kekuasaan. Aksi bertajuk Petisi Rakyat Jogja ini digelar puluhan warga yang tergabung dalam paguyuban penggerak demokrasi masyarakat Jogja Istimewa dan gerakan penegak kedaulatan rakyat. Unjuk rasa digelar di depan Museum Serangan Umum 1 Maret, kawasan titik 0 km Jumat siang. Massa juga menandatangani petisi mendukung hak angket. Mereka menyoroti banyaknya pelanggaran dan kecurangan selama pelaksanaan pemilu 2024. Massa juga mendesak DPR untuk meminta tanggung jawab pemerintah atas politisasi bansos dan penyalahgunaan kekuasaan yang diduga mempengaruhi proses pemilu. Pada intinya mendorong dilakukannya hak angket oleh DPR RI untuk meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara pemerintah terkait dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh kepala negara dalam mempengaruhi proses pemilu, kemudian juga politisasi bansos, dan yang terakhir adalah pelanggaran pemilu. Dalam aksi ini, pengunjuk rasa juga menyatakan bahwa pemilu saat ini dinilai merupakan pemilihan umum yang diwarnai dengan curangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, massa yang berasal dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sulawesi Selatan. Mereka mendorong pembentukan pansus hak angket dan mendiskualifikasi paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Unjuk rasa digelar ratusan massa aksi yang tergabung dalam Forum Rakyat Sulsel Menggugat di depan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Sulsel di Jalan Andi Pangeran Vetarani, Kota Makassar. Ratusan massa aksi yang didominasi dari kaum emak-emak ini berunjuk rasa sambil membentangkan spanduk dengan harapan apa yang menjadi aspirasi mereka dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti seluruh komisioner KPU Sulsel. Massa aksi menilai server Sirekap milik KPU sudah disusupkan program pengaturan skor jauh sebelum hari pencoblosan, sehingga terkoneksi dengan berbagai lembaga survei Quickcon dan mengunci angka 57-58% untuk kemenangan pasangan calon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Untuk itu, massa aksi mendesak Bawaslu, KPU, serta penegak hukum lainnya agar segera membentuk tim audit forensik IT server KPU yang melibatkan tim independen. Diskualifikasi paslon 02 karena sudah menabrak aturan. Oke, yang ketiga adalah turunkan harga sembako. Hari ini memang Jokowi membagi-bagi sembako, tapi betul sembako ini semakin naik, rakyat semakin menjerit. Ingat Pak, bapak ibu-ibu yang semua datang demo menjerit kenaikan karena efek dari kenaikan harga sembako. Aksi massa yang juga dilakukan di depan kantor Bawaslu Provinsi Sulsel. Para pendemo mendesak Ketua MPR dan DPR RI beserta jajarannya untuk segera membentuk pansus hak angket dan mendiskualifikasi paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin iNews melaporkan.